Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang mukjizat Al-Quran dan kisah-kisah dalam Al-Quran dan relevansinya dalam pendidikan. Sebelum memulai presentasi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Vina Damayanti, kedua Afita Fauzia, ketiga Laili Iswandari, dan yang keempat Wildan Daniel. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Laili Iswandari. Mukjizat Al-Quran berlangsung sejak Al-Quran diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah banyak dicatat usaha-usaha orang Arab untuk menandingi Al-Quran sebagaimana dilakukan oleh Musailamah bin Habib yang dikenal dengan nama Musailamah Al-Kadzab. Dari Bani Hanifah, salah satu suku terbesar di Jazirah Arab dengan wilayah domisili di Yamamah. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil apa-apa. Mukjizat Al-Quran adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa pada Al-Quran yang terjadi melalui Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada orang yang ragu untuk melakukan atau mendatangi hal yang serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut. Adapun ilmu yang mempelajari kemukjizatan Al-Quran dinamai ilmu jazil Quran. Para ulama berbeda pendapat tentang aspek-aspek yang dikaji dalam jazil Quran. Namun jika disimpulkan meliputi aspek kebahasaan, aspek berita-berita gaib, aspek hukum syariat, dan aspek ilmu pengetahuan. Ulama yang memulai kajian ini adalah Al-Jahiz. Dalam bukunya Nazm Al-Quran dan Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Wasiti dalam bukunya Ijaz Al-Quran. Lalu tokoh-tokoh dari kalangan mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran itu pada faktor di luar Al-Quran, yaitu keikutsertaan Allah dalam melindungi keotentikan dalam purifikasi Al-Quran. Menurut konsep ini, sejatinya orang Arab mampu menandingi Al-Quran, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan kemampuan itu sehingga mereka tidak bisa menandinginya. Konsep tersebut mendapat tantangan dari ulama lainnya, antara lain Al-Khattabi yang berpendapat bahwa mukjizat Al-Quran terletak pada Al-Qurannya itu sendiri, baik dari gaya bahasanya maupun isi kandungannya. Perdebatan ini sangat menarik untuk dikaji sehingga melahirkan berbagai ilmu pengetahuan. Dalam kisah Al-Quran terdapat nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Nilai pendidikan tauhid. Salah satu tujuan pokok diturunkannya Al-Quran adalah untuk memperbaiki akidah seseorang agar kembali kepada agama atau tauhid, tidak menyekutukan Tuhan. Oleh sebab itu ada sebagian kisah yang mengandung dan memperkokoh nilai-nilai pendidikan tauhid. Sebagai contoh adalah kisah Nabi Ibrahim ketika berdebat dengan kaumnya Raja Namrus. Bahkan kisah penyembelihan sapi betina juga mengandung nilai pendidikan tauhid, yaitu bahwa dengan disembelihnya sapi, orang-orang Israel yang tadinya menyembah patung sapi harus segera berakhir, sebab Tuhan mereka telah mati yang disimbolkan pada peristiwa penyembelihan sapi betina. Lalu yang kedua adalah nilai pendidikan intelektual. Melalui sebuah kisah, Allah juga mengajak manusia untuk mengembangkan akal atau daya pikir, mendidik, meluaskan wawasan, dan cakrawala berpikir. Sehingga setelah mengikuti alur kisah pembaca atau pendengar,
dapat mengambil pelajaran yang bermanfaat. Kisah Al-Quran memberikan kesempatan perkembangan pola pikir sehingga terpuaskan, sebagaimana terlukiskan dengan cara pengisyaratan, sugesti, dan penerpan. Yang ketiga, nilai pendidikan akhlak atau moral. Nilai pendidikan akhlak atau moral antara lain bisa dibaca dalam dialog kisah Luqman dengan putranya. Salah satu hamba Allah yang wasiatnya diabadikan dalam Al-Quran adalah Luqman Al-Hakim. Beliau adalah seorang laki-laki yang diberi hikmah oleh Allah, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Quran Surah Luqman ayat 12. Yang keempat, nilai pendidikan spiritual. Salah satu pendidikan spiritualitas dalam Al-Quran dapat dicermati dalam kisah Maryam. Ia merupakan sosok perempuan yang sangat menarik untuk diteladani, berkaitan dengan aspek spiritualitas Islam, sebab ia telah memberikan keteladanan tentang nilai-nilai kesabaran. Dan yang kelima, nilai pendidikan demokrasi. Di dalam Al-Quran ada model pendidikan demokratis yang pernah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Beliau adalah nabi yang dikenal sebagai bapak monoteistik sejati atau bapak dari para nabi. Salah satu keteladanan Nabi Ibrahim adalah beliau telah menunjukkan sikap lembut, kasih sayang, dan demokratis dalam mendidik anak. Aspek mukjizat Al-Quran dan keterkaitannya dengan pendidikan. Aspek kemukjizatan Al-Quran berada pada seluruh ideal moralnya. Hal itu didasarkan pada falsafah Al-Quran atau keterkaitan Al-Quran dalam dogmatis akidah yang diperuntukkan untuk kehidupan manusia sampai kapanpun. Hal serupa dikatakan bahwa aspek kemukjizatan Al-Quran berada pada gaya bahasa yang dimiliki oleh Al-Quran, yaitu terfokus pada kesastraan seperti memahami dan mengenali secara seksama huruf, lafal, karakteristik, gerakan, dan aksen yang terkandung dalam gaya bahasa Al-Quran. Aspek selanjutnya berupa aspek penjelasan agar mengetahui rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran berada pada rasionalitas yang dibangun di dalamnya. Artinya, Al-Quran mengajak dan memotivasi manusia agar senantiasa menggunakan akalnya. Melalui bahasa yang disampaikan oleh Al-Quran, hal itu dapat diamati melalui pesan-pesan ayat Al-Quran seperti, apakah kamu sekalian tidak berpikir? Apakah mereka tidak melihat unta bagaimana diciptakan? Apakah tidak mengkontemplasikan Al-Quran? Apakah? Dan seterusnya. Mengajak umat manusia untuk senantiasa merenungi hal-hal yang terkandung dalam Al-Quran dan mengkompresasikannya dengan eksistensi alam semesta ini. Kemukjizatan yang terkait dengan Al-Quran sendiri bisa diamati dan dielaborasi melalui segi kefasihannya, balaghah, penjelasan, dan kandungan maknanya. Sedangkan aspek kedua dapat berkembang sesuai dengan pemahaman seseorang terhadap makna-makna yang tersirat dari Al-Quran, dengan melalui pengamatan secara seksama, pembuktian yang terkait dengan perkembangan kehidupan manusia melalui peradaban dan perkembangan masa. Bab 4. Berikut beberapa hasil analisis keterkaitan mukjizat Al-Quran dengan pendidikan. Yang pertama, Al-Quran sebagai mukjizat yang menjadi sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua, wajibnya melakukan pendalaman ilmu di tempat-tempat pemukiman. Yang ketiga, manfaat berilmu pengetahuan tinggi. Yang keempat, pendidikan dan pengetahuan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian dari kelompok kami, bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.